Gini, jadi lu tuh orangnya tuh paling gak suka sih orang kayak gitu. Biasanya tuh yang kayak gitu menurut gue ya, apa namanya, dia tuh nggak Al-Sakinah, Widih. Sebutkan lu dong buat bintang tamu kita. Gue kagum lo sama lu, Nanas. agumnya. Kagumnya gini, jadi lu tuh orangnya tuh jor-joran, ngerti gak jor-joran? Enggak, gue nggak ngerti. Nah, ya lu kan bilangnya ngomongnya tuh apa aja segala diomong gitu. Jadi mau baik itu, mau buruk itu, jadi selalu diomong. Jadi kalau ini ya, sepengalaman gua gitu. Orang-orang yang ditemuin sama gua tuh orangnya tuh jaim-jaim. Oh, jadi lu belum ketemu temen yang begini ya gitu? Ada sih. Salah satunya ini ketemu di sini yaitu Nasya Al-Sakinah. Nah, kelebihannya itu lu kan suka ngomong jor-joran kayak gitu ya. Jadi gua tahu nih kekurangan gua tuh di mana gitu daripada orang yang suka ngomongin di belakang. Ngerti gak? Nah, jadi kan kalau misalnya ngomongin di belakang, orang ngomongin kekurangan gue di belakang kan gue gak tahu nih kekurangannya di mana. Nah, jadi kan kalau lu jor-joran aja ngomong-ngomong aja langsung gitu, jadi gue kan tahu nih. Oh, berarti yang harus gue perbaiki tuh di sini gitu. Kalau misalnya orang di belakang kan ngomongnya gue gak tahu nih. Gue harus perbaikinya sebelah mana gitu. Standar orang kan beda-beda. Kalau misalnya standar si A misalnya, ih si Farhan gini banget sih orangnya, gini banget sih. Nah kan gue gak bisa menyesuaikan sama standar orang tersebut, ngerti gak? Kayak gitu sih. Jadi selama ini mungkin banyak ya orang yang seperti itu, orang yang gak mau dan gak berani ngomong langsung kekurangan kita itu di mana, kayak gitu sih. Berarti lu selama ini ada beberapa dari kata-kata gue yang Enggak, justru gue gak sakit hati, jadi gue justru malah mikir gitu, oh ternyata gitu ya gue di mata orang lain gitu. Daripada orang yang gak berani ngomong langsung. Oh iya. Jadi, orang yang melalui perantara ngomongnya gitu. Gua paling gak suka sih orang kayak gitu. Jadi lo stay in your karakter aja ya. Asik. Iya. Tapi masih aman ya, gue masih aman ya. Nggak parah-parah banget. Apa parah? Tapi Gak kalau sih gak parah. Oh, nggak parah. Gue lebih respect sama orang yang kayak gitu. Jadi orang yang gampang berbaur aja gitu. Gitu. Tapi bukannya yang kayak gitu ada buruknya juga ya? Biasanya tuh yang kayak gitu menurut gue ya, apa namanya, dia tuh nggak ngomong, nggak dikontrol, nggak mikirin perasaan orang lain. Kan ada orang yang baperan, lu tau kan? Orang yang baperan. Hah? Gue kenapa? Oh gitu orang. Oh harus apa sampai sini gini? Minum dulu aja, minum dulu. Oh iya, ada airnya nggak ngomong-ngomong? Oh iya, kotor juga sih. Bang bercanda. Menggemaskan. Motor kita ini paling rame. Luar biasa. Kali jangan 50.000. Udah kayak ini ya, penonton ini yang alay-alay itu ya. 50.000 ya sekali. Lanjut. Apa tadi sampai? Mengganggu ya, parah banget. Oh, rame ya. Bebaskan ya. Rame ya, Bun. Tadi gue sampai mana yang ngomong? Oh iya, iya. Kebiasaan yang nggak terkontrol itu, menurut gue maksudnya ada beberapa orang yang pasti kayak baper gitu ya nggak sih? Baper terus dengan karakter yang kayak gitu tuh biasanya tuh kayak apa sih nih orang kayak gitu? Mungkin orangnya yang introvert gitu ya, yang gue juga secara pribadi gitu, personally gue introvert orangnya. Masa? Nggak mungkin. Gue pernah lihat live Instagramnya VJ Daniel sama siapa gitu. Mereka itu introvert, percaya gak lu? Daniel? Enggak. Ya kan kelihatannya itu seperti ekstrovert dia, cuman aslinya setelah dites itu mereka tuh introvert. Cuman
gara-gara pekerjaan aja yang mewajibkan dan mengharuskan mereka itu untuk berperilaku secara seperti seorang yang ekstrovert kayak gitu. Oh gitu. Iya. Itu ditesnya pakai apa? Tes apa? Ada tes kepribadian introvert atau extrovert. Gue juga pernah di handphone, di website apa ya lupa namanya. Pokoknya udah pernah gue dan akhirnya hasilnya itu introvert. Gue juga nyangkanya dulu gue tuh seorang yang ekstrovert gitu, yang suka keramaian. pakai tespek. Tespek itu buat kehamilan ya, mohon maaf ya Pak ya sebelumnya ya. Anda ya ampun luar biasa. Terus itu untuk kayak kita udah lah ya, angin berlalu aja. Itu masalahnya yang apa namanya itu tadi kata lu? Introvert sama ekstrovert. Tes itu di mana? Itu di Gua mau handphone dong. aja, nanti gue kirimin aja ke lu ya. Oke, siap. Personal aja. Asik. Lu jangan mau berdua. Iya. Di Makanya penontonnya kok sepi banget. Iya, apa sih? Apa sih? Ya ampun. Gue mau nanya deh, An. Apa tuh? Lu di sini tuh udah lama kan ya? Enggak. Lama dong. Enggak dong. Lu kan sebelumnya juga di sini dong, walaupun sempet break dulu kan. Walaupun sempet break kan? Break ya? Selama berapa lama? Cuma ada gara-gara ada penyakit yang ada tubuh kita yang harus apa sih gue ngomong yang mengharuskan gue untuk Break aja lah. Break, nggak usah dijelasin panjang lebar ya. Repot ya iya bun, repot kepanjangan. Itu ngejelasinnya kayak jalan tol. tidak betul panjang. Udah pernah ngukur berapa meter tuh? Beda Apa joke tuh, lagi. apa? Tadi gue mau ngomong apa ya? Gue lupa lagi. Tadi gue ngomong apa sih? Sampai mana? Detik. Nah iya gue nanya apa? gue lupa. Oh iya kan lu kan di sini udah udah lama lah ya. Berapa bulan? Lu tuh dari November kan? Enggak ya? Oktober kan di sini. Oktober, November, Desember dong, 3 bulan. Terus masuk lagi Februari 4 bulan lah ya, lebih lama dari gua. Buat lu ya, gua nanya buat lu. Kesan baiknya lah di sini gimana? Enggak, ini gue nggak bisa bikin kayak gitu. Kesan baiknya ya. Kesan baiknya. Gue lebih bisa belajar dari segi pekerjaan gitu yang emang sebelumnya kan gue belum punya skill tersebut. Lalu masuk ke sini kan gue ada sebagai itu. Lalu masuk ke sini kan akhirnya gue belajar. Jadi gue lebih bisa aja untuk mengontrol pekerjaan itu. Ada lagi nggak? Udah sih, itu aja. Kesan buruknya ada nggak? Kesan buruknya. Lu jangan ngomong sebelumnya ketemu gua lu. Baru aja mau diomongin kayaknya deh itu. Enggak usah ngomongin, gua udah kelihatan dari sekarang. Pendengar boleh nanya nggak? Boleh. Kalau menurut gue sih Farhan yang gue ketemuin dulu sama sekarang lebih asik yang sekarang. Asik. Mohon maaf sebelumnya ya Kang Algi ya. Kang Algi kan namanya penonton. Mohon maaf sebelumnya ya. Mau nanya, sebelumnya emang udah pernah ketemu ya? Belum. Oh, sebelum udah. Terus Bulan apa tuh? ketemu udah dan ternyata waktu pas ketemu jadinya minta ampun. Oh gitu. Iya banget. Itu berapa lama itu ketemunya? Ada sekitar setengah bulan ya. Jadi dia minta ampun dan ternyata setelah kayak gini, setelah lama kelamaan dan akhirnya inilah. Kayaknya karena ada efek seorang nasihal ya. Nah itu gue juga nih dari personality ya. Dari personality itu emang lebih mudah berbaur sama orang yang jor-joran kata gue tadi ya. Gue lebih suka lebih gampang gitu buat kenal sama buat dekat sama orang-orang yang kayak gitu yang lu gua tanpa jaim-jaiman kayak gitu. Jadi dari orang Bekasi tuh ya, kebanyakan kan orang Bekasi sama Jakarta kayak gitu. Jadi gue tuh dari dulu juga dari di sekolahan emang lebih gampang berbaurnya sama orang yang kayak gitu sih, orang yang jor-joran, gak ada jaim-jaiman kayak gitu. Berarti lu cocoknya sama orang-orang kota ya? Tapi personally gue gak kampungnya. Lu cocoknya sama kota ya, belagu ya? Rada-rada belagu ya bun? Gua lihat dulu Farhan ngerasa terbebani. Mungkin ada itu ya, ada yang Merasa terbebani dan merasa terlalu banyak aturan. Iya, menurut bisa banget sih kenal gue baca ya. Tapi sekarang dia keluar
Keluar yang semuanya. sebenarnya diri dia yang ini ya. lebih sekarang bahkan lebih dalam pekerjaannya pun ternilai menurut gua Oke. Asik. Sadis. Menurut lu Itu kan masih perkenalan gitu kan, masih pengenalan lingkungan. masa nggak karena ini apa namanya, kan bukannya lu kayaknya setahu gue ya, lu kayaknya udah kayak deket banget, masa nggak mungkin sih lu kayak gitu. Deket banget sama siapa? Maksudnya sama orang-orang di sini kan deket banget, Iya, tapi bukan nggak mungkin sama kayak orang. merasa terbebani. Berarti lu terbebaninya berarti dari Iya, ada terbebani juga, cuman dalam segi gue gak bisa diceritain di sini sih. Kenapa emang? Personally aja itu ya. Enggak lah. Masa sih gue bukan. Ya nggak apa-apa dong sedikit. Iya, di belakang kamera. Asik. Kan jangan boleh tahu. Di apa sih? Disebut kan gue. Tapi lu sebelumnya ada masalah nggak? Masalah enggak sih, fan-fan aja. Yang sebelumnya? Yang sebelum masuk sini. Pas pertama kali masuk sini? Enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus kenapa lu berbaur agak lama? Berbaur apanya? Berbaur sama orangnya, dan lu nggak seasik kayak sekarang menurut ini para penonton. Asik. Para penonton. Di lanjut. Kenapa? Gue pengen deh sama lu. Kenapa? Nah, gua jawab dulu, gua nggak mau tahu, jawab dulu. Kenapa lo harus nanya ke gua duluan? Lo nggak boleh motong, jawab. Gimana pertanyaannya? Dih, gua lupa lagi. Gue lupa lagi. Pertanyaan selanjutnya aja ya. Nggak bisa, lo jawab dulu yang tadi. Kenapa? Kenapa? Gua Ya, berbaurnya tuh agak sama ke orang lain. prosesnya Nggak seini sekarang gitu. nggak yang kayak sekarang mungkin terlalu inilah Padahal kan selebih. sendiri gua lihat mungkin dulu ya terlalu banyak duduk di kursi dan di Iya ya. iya kan Nggak pernah ngobrol ya. Orang aku pertama kali aku masuk sini aja tuh aku dicuekin gitu loh, Kang. dan sekarang lebih kental kalau Jadi. persaudaraan itu lebih asik Oh. lebih wah gitu. Terus Berarti lu dulu, juga gua seneng berarti dulu dia kayaknya gitu ada belagu kali ya. Belagu ya lu ya. jujur gue nggak Jujur, tahu Li. dia personally gue tuh kayak gimana, jadi gue harus nanya dulu ke orang-orang kan. Jadi gue sebenarnya tuh orangnya cuek, orangnya pendiam banget. Tapi tergantung sama orang yang gue temui gitu. Kalau misalnya orang yang gue temuinya emang udah rada sengklek kayak dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kayak gitu. Jadi Lu kehidupan pesantren gimana, seru nggak? seru dong, seru banget. Tapi semuanya itu ya enak sih. Kesehariannya gimana? Kesehariannya lu gak bakal nyangka deh. Kenapa? Bangun pagi, tidur lagi malam banget. Dan itu semuanya keseluruhannya itu banyak agenda-agendanya. Jadi kalau misalnya orang yang capean, orang yang gak bisa ngatur waktu, pasti di kelas sama atau lagi kegiatan lain itu pasti tidur. Gua banget dong. Nahan ini ya, nahan ngantuk banget. Tapi gue pengen tahu deh. Dulu tuh apa namanya? Apa orang yang pesantren image-nya tuh jelek. Kenapa tuh? Kenapa coba? Dari dulu atau Kalau gua aja. di mata lu gitu. Iya, karena gue juga apa namanya, kayak dari orang-orang gitu nih, ih anak pesantren tapi kayak gini kelakuannya, nih anak pesantren kayak gini gitu. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, gue gak tahu ya, gak mau jawab apa. Cuman karena emang orang-orang kan pada ngejudge apa-apa orang yang keluaran dari pesantren terus berperilaku menyimpang gitu kan, disangkut pautinnya sama pesantrennya itu loh, ngerti gak? Jadi anak pesantren kok gitu amat sih. Nah padahal jangan menjudge pesantrennya itu, karena orang-orang atau guru-guru asatidz dalam pesantren itu mendidik yang benar. Karena ya pesantren gimana sih, kan pendidikan gitu, harus emang yang benar. Kalau misalnya orang tersebut keluaran pesantren terus perilakunya itu nggak sesuai sama moral-moral agama atau moral-moral apanya itu, ya itu jangan nyalahin pesantrennya, nyalahin pribadinya aja gitu. Jadi kalau orang nanya nih, ih kok anak pesantren gitu amat, gua aja gitu istilahnya yang dipesantrenin kayak gini, apalagi kalau gua nggak dipesantrenin, makin aja Makin jadi ya. Iya, makin. Tapi banyak orang dari orang tua ya, gue sering banget sih dengar katanya,
Udahlah nggak usah di pesantren, di sekolah biasa aja. Lagian juga pesantren nggak pesantren ya sama aja kelakuannya. Iya itu gimana dari lingkungan rumah sama didikan orang tua kan gitu, ya nggak sih? Iya bener banget. Lu sendiri gimana di pesantren? Lebih buruk apa lebih baik? Kalau gue ya, gue ngerasanya gue pribadi tuh emang ya mengalir aja gitu kayak air. Jadi Mengalir. kalau gue ya, gue personally emang mematuhi Peraturan lalu lintas. peraturan pesantren. Oh, peraturan pesantren. Gue menurut gue ya secara pribadi emang gue udah mematuhi peraturan pesantren. Nah, cuman gue ada juga yang emang melanggar juga tapi nggak banyak gitu istilahnya. Jadi kalau orang pesantren itu pasti aja ada, walaupun orang sebaik apapun gitu ya, pasti aja ada orang yang melanggar begitu. Apalagi dia tuh Buruk banget ya. Tapi saya yakin ada satu perbedaan. Apa tuh? Sebelum pesantren dan sesudah pesantren. Apa? Berat badan lu. jujur ya, gue waktu di pesantren Masih kurus. gue dulu gemuk pas SD gemuk gue masuk kelas 7, 8, 9 tuh gue banyak pikiran, jadi gue belum berbaur ya sama lingkungan, belum kenal banget gitu, jadi gue kelas 7, 8, 9 itu kurus, gue banyak pikiran. Oh gitu. Kalau banyak pikiran itu kurus, jadi kalau misalnya orang-orang nih yang mau ngurusin badan, jangan diet, banyakin aja pikirannya gitu. Banyakin pikiran langsung kurus ya? Iya. Gua banyak pikiran gak banyak pikiran tetap aja segitu. Iya. Apalagi gue zamannya gua ini ya kuliah ya. Dari SMA kuliah SMA tuh gua tuh nggak kurus banget sih. Dibilang gendut gak gendut, dibilang kurus nggak kurus. Ya ada lah isinya. Iya, kuliah nih semester 1 kan masih oke lah ya, masih main-main, nambah. Semester 2 kan masih juga nambah lagi. Semester 3 udah lumayan nih ya, pikirannya ada lah ya. Nambah lagi. Semester 4 kan lumayan, nambah lagi. Gua bukannya turun walaupun banyak pikiran, nambah terus. Sampai gua selesai juga nambah terus. Berarti dia makan pikiran. Pikirannya dimakan. Oh dipikirin. my god, luar biasa ya. Ya ampun. Aduh. Lanjut. Mana ya? Kenapa ada yang mau nanya gak? Gue mau nanya dong. Lu di sini Berarti orang yang ini yang ditanya. iya, lu nggak pernah Yang narasumber. iya ya, kan iya ya, lu sih gimana sih? Tanya. Harusnya lu nanya ke gue dong, kan gue narasumber. Ya lu nanya dong, mikirnya jangan terlalu lama dong. Mikirnya jangan terlalu lama dong, Bunda. Masa lu kayak interview ya? Nanya gak? Bunda, ya Allah Bunda, gue mau nanya dong. Apa? Lu di sini orang yang nggak paling lu suka di sini siapa? Bulu. Tanpa pikir panjang ya. Tanpa pikir panjang loh itu, gila sih. Mohon maaf ini puas banget ya Allah. Udah mulai gimana bendera perang. Wah, lu harus hati-hati sih itu. Pak Bulu ini di depan kamera doang, di belakang kamera mah beda dah. I love you ya. Gua yakin Kayaknya sih itu. Berarti tulus langsung. Jujur, lu nggak sukanya kenapa? Masukannya kenapa? Yo, lu gak jujur, gua tembok lu. Gak apa-apa, jujur aja. Misalkan lu gak suka Pak Buluk mah orangnya lewat aja gitu teh, tanpa permisi misalkan gitu. Atau nggak Pak Buluk mah makan udah tahu diomongin mau makan kesini, makan we di sini. misalnya kayak gitu, nggak apa-apa ya kan Pak Buluk, nggak apa-apa kan, it's okay dong, nggak apa-apa kan Pak Buluk. Farhan ngomongin alasannya, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, tenang aja, Pak Buluk mah aman. Tadi mah contoh doang, contoh nggak dari hati sih itu. Jujur li, gue kalau misalnya gak suka sama orang gitu ya, gue bukannya malah emang, gue gak suka dia sama si ini karena dia gini. Tapi gue malah mikir gitu. Kenapa? Mikirnya si ini perilakunya kayak gimana gitu, tidak. Jadi misalnya Pak Buluk nih, gue malah belajar perilaku seseorang gitu. Nah, benar. Iya, gitu. Iya, gue juga gitu.
si itu karakternya ini, berarti gue harus nyesuaiin gitu, nyesuaiin sama perilaku orang tersebut kayak gitu. Mungkin gue kebanyakan sih nggak suka sama orang, jadi ya gue datar gitu, jadi kayak Biasa aja ya, iya. gitu, nggak gue kagum nih sama sini, gue nih gak suka nih sama sini, enggak kayak gitu. Gue belajar waktu itu, gue pernah ya melajarin sekali. Gue dulu apa ya istilahnya kayak masih baru banget lah ya namanya, gue kan masih lulus, masih yang nyari-nyari gitu kan, masih yang nyari baru kerja kayak gini, kemana-kemana gitu kan. Dan gue belajar ya di situ tuh, dari gue pindah satu kerjaan ke kerjaan lain, dan gue ketemu berbeda-beda kepala, berbeda-beda karakter, beda-beda pikiran gitu kan. Gue tuh belajar ada istilah likuli roksin rokyun. Jadi di setiap kepala itu ada beberapa perilakunya juga, likuli roksin rokyun. Iya benar. Dan gue belajar ya di situ tuh, awal gue dulu kalau emang nggak suka tuh ngeliatin banget. Gue nggak suka, dan gue tuh nggak mau yang namanya ngomong tuh, nggak mau, malas. Walaupun dia nafas aja di mata kita itu salah. Iya, jijik gitu bun. Iya jijik. Tapi gue belajar ya waktu itu, gue kan karena terus gue tuh orangnya kan gampang dihasut ya, gampang dihasut. Ini kayak gini orangnya gini, terus gue jadi ikut nggak suka gitu kan. Iya benar. Tapi gue mikir lama-lama tuh gue kayak gitu ya, gue kayak gitu ngikutin orang yang ngehasut gue, kayak ya buruk buat diri gue sendiri. Dan menurut gue tuh apa salahnya orang itu gitu kan, namanya manusia kan, kita punya kekurangannya masing-masing. Kalau misalkan gue posisinya gue digituin gitu ya sama orang lain gitu, kan pasti nggak enak dong kan. Jadi gue jadi kayak di situ tuh kayak, walaupun gue nggak suka ya gimana caranya gue harus menerima kekurangannya dia gitu kan, supaya gue tuh balance. Karena gue kan di situ kan kerja sama tim ya. Kalau namanya tim kan kita beda-beda kepala dong. Jadi gimana caranya ya kekurangan dia lo harus terima, dan di situ lo bakal bisa balance, langsung bisa masuk gitu sama dia. Makanya gue di situ langsung kayak oke, jadi gue tahu gitu loh. Jadi tapi lu sering berbaur gak sama orang-orang yang istilahnya yang kayak gitu, yang gak disukain, tapi bukan misalnya gak disukain ya, emang orang yang berbeda sama sama standar kita aja gitu. Lu suka berbaur gak sama orang yang kayak gitu? Gue berbaur. Nah kalau misalnya lu berbaur nih, kan ada istilah kalau misalnya penjual wangi atau penjual parfum bakal kena wanginya juga, kita. Kalau misalnya lu nih berbaur sama orang itu, lu bakal kena jeleknya juga. Lu kayak istilah kayak gitu tuh setuju gak? Setuju menurut gua. Berarti karena lu berbaur sama orang yang istilahnya di jelek lah gitu ya. Cuma Jangan buahan. rasa jelek ya pak. ada ya. Orang yang jelek perilakunya gitu. Lu berarti kena jeleknya juga dong. Iya kan gini loh. Lu sebelum lu mau deket sama orang itu, lu juga harus tahu gimana lingkungan dia juga. Ya nggak mungkin lah misalkan lingkungan dia misalkan temen lu ini ya di luar dari pekerjaan itu ngajakin lu mabok misalkan. Iya. Lu mau ikut nggak, gua tanya? Nggak akan kan? Pasti kita punya batasannya masing-masing dong, ya nggak? Kita kan udah dewasa, jadi kita pasti tahu lah batasan-batasan kita sampai mana, ya nggak sih? Ya Allah, gue dewasa banget ya, gue nggak nyangka, nggak juga sih ya. Lanjut kayak gitu sih. Kayak gitu ya, gue dulu kan SMP kan gue di pesantren, jadi kan gue jarang pulang ke rumah gitu. Jadi pas pulang ke rumah itu ada teman baru, jadi gue kan gak tahu gitu perilaku dia setelah SD keluar gimana, gue gak tahu. Nah baru berbaur, baru berteman lagi gitu. Pas udah SMP, dan gue gak tahu karakternya dia itu kayak gimana. Gue main biasa, tiba-tiba gue diajakin tawuran sama sekolah lain. Oh gila, tawuran. Backgroundnya gue pas dulu kan pendidikannya ini STM. STM ya bun, kalau udah tawuran. Pendidikannya kan kayak gitu, nggak diajarin tawuran itu apa dan kayak gimana. Caranya gue kan nggak tahu harus gimana ya. Udah abis itu gue tinggalin. Jadi gue nggak mau. Kan nggak sinkron banget, nggak mau apa namanya. Salah satunya kayaknya itu ya, nggak sinkron ya. Terus lo jadi udah ikut
ikut-ikut aja gitu? Enggak. Terus lu, maksudnya gua ikut lagi setelah itu. gitu. Tapi dia yang dibully. Iya, karena makanya gue karena sering dibully, makanya gue diterima aja kalau dibully-bully juga, nggak masalah sih, it's okay. Iya, gue kalau masalah bullying ya, gue emang dulu tuh suka dibulinya apa coba? Apa? Gajah lah, badak lah, daniel lah. Tapi gue emang belajar gitu dari SMP, makanya gue banyak pikiran. Gue selalu dibully di SMP dulu, gue dibully terus. Nah pas SMA, gue mulai nerima tuh bulian itu tuh, dibully pas SMA tuh beruang. Banget kalau lu dibully kayak apa tadi? Apa? Gajah, udah Daniel. Kebangetan. Kenapa? Karena gua pikir lu hampir sama Gunung Semeru. Itu kegedean Semeru. Ya hampir sama. Meletup dong. Soalnya ini ngebulinya udah level tinggi nih dari sebelum-sebelumnya. Parah ya. Ya Allah. Ya dulu mah zaman kecil mah pasti dibully mah sering dong. Maksudnya bukan bully sih, lebih kayak ngejek kalau masih Iya, kecil mah ya enggak. Kalau SD gitu. Iya, gue dulu zaman SD gue mah mainnya ini nama orang tua ya dulu. Itu mungkin udah familiar kali ya di Iya. SD. Iya, tapi kayak sekarang mah enggak deh. Enggak, Emang iya. pernah ya? Gua nggak pernah. Masih? Soalnya kan anak-anak SD zaman sekarang itu obrolannya itu Mobile Legends. Oh, udah beda ya, beda generasi ya. Iya. Gue pernah ketemu sama orang ya, gue tuh sama teman SD gue lebih tepatnya, tapi udah lama dari SD-nya nih. Gue panggil, Udin, nggak nengok, sombong amat dong. Gua samperin nih, Udin, lu sombong amat sih, jadi orang kenal gue gak? Udin, bapak gue Udin lu. Bego lu lah. Mungkin emang dari SD tuh suka dipanggil Udin, ternyata Udin itu bapaknya. Di parah banget. Terus lu gak kenal nama aslinya siapa? Gak tahu. Parah. Jahat sih anjir, ini parah banget. Ya Allah, ya ampun. Tapi itu salah satu alasan dia nggak suka ke gua. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Oh berarti lu menyimpulkan sendiri gitu karena gua gak suka sama lu apa? Apa tuh? Kan lu yang nggak suka ke gua, masa gua mesti nyimpulin? Kata lu tadi salah satunya itu. Nah apa itu tuh? Berarti udah menyimpulkan dong. Mbak, Ajar ya. Ben ngajir deh. Kangkangnya. itu kata kayak belum dibayar. Lemas ya Bun, udah sore soalnya Bun. Tapi ini Ya ya, Bun. apa? Setelah gue lihat tadi nih dalam lu segi ngomong bullying lah apa, Iya. dari lu dibullying dari sekolah. Bukan dari sekolah, dari teman-teman. Dari kecil atau dari sejak kapan gitu? Dari SMP. Dari SMP. Berarti emang dia udah hobi. Iya, oh Dengan bullying gua. bullying lu yang itu badan lu yang Iya. masih lu bilang. Emang ada kalanya yang seperti ini. Orang tua kan sayang, rasa sayangnya itu kan ada juga yang main fisik loh. Gimana tuh? Ya, iya betul. panggil kesayangannya, gendut lah, gitu kan. Apalah Iya. itu salah satu bullying nggak sih? Kalau menurut lo sendiri, lo pernah dipanggil apa di keluarga? Di keluarga? Bom. Kagak. Enggak. Kagak, jadi kan itu bentuk kesayangannya dengan menyebut tadi kan kayak gendut lah, apalah. Itu kan bentuk kesayangan, bukan bentuk bullying. Iya. Bukan berarti di luar jalur keluarga Berarti nggak ada itu, ya? Nggak Tapi ada panggil yang lebih dari itu mungkin ya, nggak ada ya. Cuman yang di luar aja ya. Iya. Rasa sakitnya gimana sih? Rasa sakit nggak sih? Kalau SMP mungkin sakit ya, karena emang pertama kali dibully gitu kan, pertama kali dibully, ini ngomong apaan sih, gue dipikiran kan, makanya kepikiran dia. Sempat turun beberapa kilo tuh pas SMP. Makanya lu kan dibully. Sumpah, gue lihat pas di media sosial tuh uploadan gue dulu jijik banget gue kayak gitu. Dulu tuh iya apa kurus banget tuh, jijik, makanya pas SMA gue gitu Kenapa banget kan? Kalau kurusnya jijiknya sampai Si Ica berarti menjijikan ya. Parah. mungkin kecil-kecil lah. Itu tahu lu kecil. Iya buat apa? Lu Lu makanya SMA gue dibully tuh mikir jadi diasik-asikin aja gitu. Iya. Gue paham sih. Ruang, iya gitu. Jadi kan emang suka sekarang malah lebih suka dipanggil Bear gue. Oh. Iya kan? Gue malah orang ya kalau misalnya manggil gue Farhan, apa sih jijik gitu kalau orang terdekat gitu ya. Kan gue kan suka dipanggilnya Fafa. Jadi pantes. misalnya orang-orang manggil gue Farhan, orang yang terdekat dulu ya manggil gue Farhan, gue gak bakal nengok. Gue manggil kalau siapa Papa gitu kan, nengok apalagi kasih
kasir itulah minimarket. Makanya suka so akrab aja gitu kan, baru ketemu. Ini udah Pak belanjaannya Pak segini aja. Pak. Berarti gue kayak bapak. Pak, kan biar sopan gitu, say, biar sopan. Iya, oleh di kan Indonesia masa lu mister kan nggak mungkin. Tapi gue dulu zaman SMP apa SMA gue dipanggil apa? Lu tahu nggak? Apaan tuh? Bude. Bude. Oh, berarti pas SMP. Gue tahu. Apa tuh? Gue tahu. Apa tuh? Gimana dong? Gue tahu. Karena kata istilah bude udah familiar ya. Iya. Bude tuh kayak pembantu bukan? Enggak, sebenarnya lu sendiri Han masih bisa gua panggil bude. Nah, Bude tuh apa? pokoknya itu aja. Lu nggak tahu? Lu mau tahu nggak? Bukan dong. Ibu-ibu. Bukan. Iya. Coba dong, lu searching. Berarti lu berapa lama tuh? Gue dulu ya, Kang. Ntar dulu, berarti kata lu tadi sampai gue masih bisa dipanggil bude. Berarti bullying dong ini. Kan dia waktu ngomongin bude bully kayaknya. Oh, gimana? Copot. Dulu kalau apa ya? Kalau gue dulu kan nggak zamannya ada rame-rame bullying ya, nggak ada kan dulu. Iya, dulu mah kayak kita diomelin sama guru mau dipukul itu mah bukan dianggap kekerasan kan gitu ya, emang udah sewajarnya mendidik gitu kan. Kalau sekarang kan rame bullying, jadi gue nggak nganggep itu, maksudnya ya udah lelucon buat mereka mungkin kan, lelucon buat mereka ya oke aja selama nggak ini sih, gue mah fine aja. Nggak sakit hati gitu? Oh enggak sih? Biasa aja. Biasa aja. Emang bude itu apa? Lu mau tahu? Iya. Coba searching dong. Kalian juga mau tahu kan? Coba searching. Tidak pantas untuk ditayangkan. Gua udah tahu. Kalian yang di rumah tahu bude itu apa? Pasti. Coba komen di bawah. Bude, lu tahu nggak Bude? Mau tahu? Mau gue ungkapin nggak? Tapi kalau seandainya hal tersebut kan itu kan udah biasa. Menurut lo Nas kan katanya hal itu tuh menurut gue sih biasa-biasa aja gitu kan. Tapi orang kalau misalkan ada nama lu dua, pasti yang dikenalnya yang itu ya, yang belakangnya itu. Iya, itu. Jadi orang lu sendiri kenal itu mungkin hal yang itu ya. Yang wajar. Bude itu. Si Bude ini loh. Gitu Nah, kan. iya. Ini loh. Gitu kan. Iya kayak gitu. Makanya nggak jadi masalah buat lo ya. Nggak jadi masalah sih, cuma kayak apa namanya tuh, kayak apa ya? Kalau orang-orang terdekat sih nggak pakai kayak gituan sih, nggak pakai kata-kata itu. Cuma kayak teman-teman sekelas yang ya nggak dekat-dekat banget sih, cuma ya pengen bercanda mungkin ya oke aja sih, nggak masalah menurut gua. Ya gua mikirnya gini ya Kang, karena gua juga zaman SMP emang kayak gitu juga ya, apa namanya, kayak gitu nggak bagus lah ya kelakuannya. Jadi gua mikir ya udah, emang itu bentuk emang dari diri gua yang dulu ya dibayar sekarang gitu, ngerti nggak? Kayak gitu sih gua mikirnya gitu. Karena balas dendam terbaik buat bullying itu membuktikan sama semua orang itu apa yang mereka katakan dulu itu berbanding terbalik sama keadaan kita yang sekarang gitu. Betul. Gue mah ngerasainnya dulu karena gue parah banget, menurut gue sih parah banget ya zaman SMP gue itu. Gue jadi kayak merasa pas gue udah keluar dari zona nyaman ya, kayak oke lah, ya udah mungkin gue dibayarnya di sekarang, jadi gue jalan gue nggak terlalu bagus karena kelakuan gue yang dulu nggak bagus gitu. Jadi ya udah, iya betul. Kalau bisa sih jangan sih. Kalau bisa ya, menurut gue ya emang jangan, karena lo bakal dibayar nanti di waktu selanjutnya. Karena karma kan masih ada dong. Gitu. Pak Wijaya. Ini Wijaya, bukan karma dong. Kok jadi Wijaya sih? Aduh. Gitu. Iya, emang berapa lama ya dari tadi? Iya, nggak ngerti, nggak jelas ya. Ya ampun. Gitu. Terus mau ngomong apa lagi? Udah aja kata aja. Ikat. Moral hidup. Moral hidup. Berat ya ngomongnya moral hidup. Pesan moralnya banyak tahu di situ dari tadi ya, Kang. Iya nggak sih? Iya aja. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup. Oh, udah cukup, nggak ada lagi. Gue mau nanya dong. Apa tuh? Pesan apa?
kesan gua pertama kali lihat gua dan pesan menurut lu yang harus gua perbaikin apa? Apa ya? Gue jujur orangnya tuh nggak bisa ngasih kesan pesan kayak gitu, jadi gua orangnya tuh ya datar aja gitu. Ya udah kalau gitu impression pertama lu tentang gua. Lu Aries ya? Aries bukan? Oh, bukan. Jadi gue ngeliatnya itu kayak orang tuh kayak Aries. Gue kan Aries. Oh lu Aries? Gua Sagita. Ya udah. Apa ya udah? Pesannya tuh ya mudah berbaur. Terus pesannya banyak perubahan yang dulu mungkin terkekang apa itu urusan lu yang lebih tahu Iya. kan. Oh. Sekarang Lebih plong lagi plong. terbuka. Lebih Terus terbuka ini juga apanya? ibu ini juga sekarang juga dulu kayaknya yang gua lihat dulu cuman individual yang itu aja. Gitu berbaurnya sama itu aja. Sedangkan di sini kita timbul. Iya. Ya kan? Di sini tuh ada penyiar, ada apa. Iya. Tapi untuk sekarang mantap ibu ini. Aku mau ngejelasin ya. mau ngejelasin ya, mohon maaf sebelumnya nih ya. iya. Aku bukannya individual mau ininya ke situ-situ doang ya, karena kan yang ada di lingkungan situ kan cuma itu doang. Sekarang Kang Algi contohnya nonser ya, penyiar, pasti setiap siaran ngapain? Langsung pulang, zut weh, tiba-tiba udah nggak ada ya kan? Iya. Kita nggak pernah ngobrol. Datang. Iya, gimana mau ngobrol? Gimana kita mau ngobrol dong ya, ya nggak sih? Ini sekarang udah selesai. Aja gitu. Iya, selesai langsung just aja pulang. Terus nggak nongol dulu, pulang ya gitu. Jarang ada yang nongol ya. Tapi Kang Algi waktu awal-awal nongol loh, karena waktu aku awal-awal Pak aku pulang ya kan gitu ya. Aku awal-awal gitu kan. Jujur gue ada sesuatu yang mungkin emang ada clash sama dia. Iya. Apa tuh? Jadi dulu saya bilang ya pulang ya gitu, pulang ya. Iya. Ada sesuatu yang nggak gue terima gitu ya. Dan akhirnya apa sih? apa kalau boleh tahu apa tuh yang nggak diterima gitu? Iya. Apa? Biar bisa diperbaiki ya. Iya kan, biar bisa. Sekarang udah alhamdulillah perubahan Iya. terhadap ibu ini berubah drastis. Dulu nggak terlalu polos. Dulu polos banget. Polos banget ya. Ampun polos banget. Oh, iya, Polosnya kayak lihat sini kita. Ngomong polosnya kayak polos ya. Ngeliatnya pakai baju mata ya. Enggak, dia mah iya ngada-ngada gue mulu. Gue tuh berarti lu tuh yang gak suka sama gue tuh apa-apa tuh kalau misalnya gue ngomong lah apalah di mata lu tuh salah mulu berarti. Tapi untuk sekarang kekeluargaannya lebih Mantap. Ada kesan pesan yang dikasih buat aku. Kayaknya si Wijaya banyak banget nih ininya. Unek-uneknya sama gua, soalnya dari ini udah banyak banget sih. Mau diungkapin nggak Wijaya? Ungkapin aja nggak apa-apa, gua menerima, tenang aja. Dia mau udah kayak ular. Kenapa tuh? Masuk gak ketahuan, berarti ketahuan. Terus sekalinya ketahuan ngegigit ya. Sekalinya ketahuan ngegigit, bahaya emang si Wijaya. Si Wijaya mah orangnya gitu ya, apa namanya, kalau ada masalah lu jangan sampai nanya sih. Kalau nanya mati aja gitu istilahnya. Mati aja, jangan makanya kalau dia diam lu berarti jangan nanya, udah diemin aja. Sama sih kayak gue juga kayak gitu. Samanya. Gitu. Nah, kalau misalnya mau ngasih masukan nih kalian yang semua yang di rumah, boleh langsung DM Instagram Lazua Radio atau komen di bawah juga. Dan apalagi ya, buat rekomendasi konten-konten selanjutnya boleh langsung komen di bawah atau DM juga boleh di Instagramnya @lazua_radio ya. Nah, terima kasih semuanya yang sudah nonton kita berdua nih. Yang nggak jelas. Gak jelas. Ya, ambil aja hikmahnya ya, apa itu yang abis kita berdua omongin. Iya, jeleknya jangan diikutin ya. Jangan diikutin, jadi Jelek aja nggak usah ngeliat ke Farhan. Jeleknya karena dia tuh jelek waktu. Wah. Lu kalau jeleknya jangan diambil ya. Oke, subscribe di channel ini dan notifikasinya nyalainnya kalau misalnya channel ini upload video baru, kalian gak ketinggalan kan. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikToknya Lazuar di @lazuarradio. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.